Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nova Fauza Rahmaya dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 220610100236. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Sebenarnya kapan sih awal mula masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia? Kutip dari Databox dan Indographies, Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Hal ini ada beberapa teori yang memaparkan tentang awal masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Di antaranya, teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.C. Drewis dan dikembangkan oleh Senok Hurgronje. Teori ini meyakini bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Mana corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di daerah Gujarat. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina. Teori yang ketiga adalah teori Arab. Dalam naskah tersebut dikatakan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori terakhir adalah teori Persia. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Contohnya adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara mirip dengan Persia. Dan ada juga ritual keagamaan yang hampir sama antara Nusantara dan Persia. Namun, teori ini memiliki kelemahan dikarenakan perbedaan aliran yang berkembang antara Indonesia dan Persia, di mana aliran di Indonesia adalah aliran Sunni, sedangkan di Persia adalah aliran Syiah. Dalam seminar di Medan daerah Kuala Simpang dilahirkan teori baru yang dicetuskan oleh Buya Hamka, Hasan Malik, dan Mukri Ali, yang membagikan teori masuknya Islam ke Indonesia menjadi dua. Yang pertama adalah teori Barat. Menurut teori Barat, orang Islam masuk pertama kali ke Nusantara melalui perdagangan dari India dan mulai tercampur dengan budaya India yang diperkirakan terjadi pada abad 13 Masehi di Pasai. Dan yang kedua adalah teori Timur. Menurut teori Timur dikatakan bahwa Islam pertama kali masuk di Nusantara melalui pendakwah yang langsung dilakukan oleh orang Arab. Dikatakan waktu penyebarannya adalah pada abad ke-7 Masehi di Perla. Strategi dalam teori Timur terhadap penyebaran Islam ke Nusantara. Yang pertama dengan strategi berdakwah. Dengan cara berdakwah yang dilakukan oleh para dai sembari berdagang di daerah Selat Malaka yang sangat terkenal dengan perdagangannya. Yang kedua ada pendidikan. Dengan cara memberikan pendekatan melalui pendidikan akhlak seperti mengajarkan ilmu-ilmu medis dan moral, yaitu pendidikan yang sederhana. Yang ketiga dengan cara seni budaya, yaitu mencampurkan budaya dan menyalurkan islamisasi secara damai dan baik. Awalnya budaya lokal yang bercorak Hindu-Buddha kemudian diubah dan diislamisasikan. Yang keempat adalah melalui pernikahan atau perkawinan. Dengan cara proses perkawinan, di mana para dai melangsungkan perkawinan dengan warga lokal yang kemudian melahirkan garis turunan yang menjadi pemimpin, sehingga wajah masyarakat Aceh bertaraf internasional. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.